Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaira, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Saya dari kelas B. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar logika. Penjelasan yang pertama adalah tentang logika atau pengertian logika. Pengertian logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Untuk penjelasan selanjutnya adalah objek logika. Objek logika terdiri dari dua objek. Yang pertama adalah objek material. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal adalah sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu atau dari sudut pandang apa objek material tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam logika. Macam-macam logika terdiri dari 6 macam. Yang pertama, logika naturalis, yaitu logika berdasarkan kemampuan akal bawaan. Yang kedua, logika artifisialis adalah suatu pendapat atau informasi yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Yang ketiga, logika tradisional adalah argumen di mana tempat menghubungkan subjek dan predikat, kesimpulan oleh cara dari jangka menengah. Yang keempat, logika modern adalah jenis logika yang memanfaatkan metode matematika. Yang kelima, logika formal. Logika formal merupakan bentuk-bentuk pemikiran seperti konsep putusan, kesimpulan, dan pembahasan. Yang keenam, yang terakhir adalah logika material. Logika material adalah ilmu yang mempelajari proses aktivitas pikir yang memungkinkan lahirnya pengetahuan yang baru. Selanjutnya adalah hubungan-hubungan logika. Hubungan-hubungan logika terdiri dari 6 hubungan. Yang pertama, hubungan independen atau tak beraturan. Yang kedua, hubungan ekuvalen atau persamaan. Yang ketiga, hubungan kontradiktor atau pertentangan. Yang keempat, hubungan kontrari atau perlawanan. Yang kelima, hubungan subkontrari setengah perlawanan. Yang keenam, hubungan implikasi atau mencakupi. Selanjutnya adalah hukum-hukum logika sebagai dasar untuk berpikir secara benar. Menurut Mundiri, logika merupakan sebagian ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Ada 3 hukum logika, yaitu hukum identitas adalah jika suatu pernyataan benar, maka pernyataan itu benar. Yang kedua, hukum tidak ada jalan tengah. Segala sesuatu haruslah apa adanya atau tidak, atau segala sesuatu adalah A atau bukan A. Yang ketiga, yang terakhir adalah hukum kontradiksi. Adalah segala sesuatu tidak bisa dikatakan benar dan salah sekaligus pada saat yang sama juga tempat yang sama. Selanjutnya adalah mengenal makna kata term. Sebelum kita mengenal
makna kata term, alangkah sebaiknya kita membahas tentang makna kata. Makna kata adalah hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata. Makna kata juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata. Sedangkan term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan atau kalimat. Dengan demikian, term adalah gabungan dari sejumlah kata atau kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan kata penghubung seperti antara lain, jika, dan oleh. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis proposisi. Sebelum kita mengenal jenis-jenis proposisi, alangkah sebaiknya kita mengenal proposisi itu apa. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan yang mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Selanjutnya adalah jenis-jenis proposisi. Sebelum kita mengenal jenis-jenis proposisi, alangkah sebaiknya kita mengenal apa itu proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan yang mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis proposisi. Jenis-jenis proposisi terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah proposisi berdasarkan bentuknya, yaitu proposisi yang dapat dibedakan menjadi proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Yang kedua, proposisi berdasarkan kuantitasnya, yaitu proposisi yang dibedakan menjadi proposisi positif dan proposisi negatif. Yang ketiga, proposisi berdasarkan luas pengertian, yaitu proposisi dibedakan menjadi proposisi umum atau universal, proposisi khusus atau partikular, dan proposisi singular. Yang keempat, proposisi berdasarkan sifat pembenaran atau pengingkaran, yaitu proposisi dibedakan menjadi kondisional dan kategorial. Yang kelima, proposisi berdasarkan kualitas dan kuantitas yang dibedakan menjadi 4, yaitu proposisi universal atau singular positif. Yang kedua, proposisi negatif. Yang ketiga, proposisi partikulartif. Yang keempat, proposisi partikular negatif. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.